Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan tidak paham ilmu nasab. Bisanya hanya menonton dan bernarasi dengan postingan yang berjudul Roma Irama, Kiai Imad, dan Sayyid Mahdi Rojai. Sebuah catatan seorang penonton oleh Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Likoi. Penulis postingan pada 24 Juni 2024 yang dimaksud menggunakan nama akun FB Muhammad Ismail Al-Khalili selanjutnya akan disebut Lora Ismail yang memiliki 122.000 pengikut. Sungguh fantastis. Beliau merupakan cucu Syekhona Khalil Bangkalan, salah satu waliullah pendiri organisasi NU. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau. Amin. Yang pertama, Lora Ismail merasa tersinggung kepada perkataan Kiai Imaduddin. Beliau mengatakan dalam postingannya, saya agak tersindir ketika Kiai Imad berkata bahwa yang tetap membela Ta'alwi itu adalah orang-orang yang terikat jasa. Bisa jadi karena ia pernah mondok di Yaman, atau mungkin karena punya menantu dari golongan Ta'alwi. Tanggapan penulis, sudah pasti Lora Ismail akan tersinggung, karena beliau memang termasuk muhibbin habaib yang militan. Yang kedua, Lora Ismail mengatakan sampai saat ini kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad masih gitu-gitu aja, hanya dan masih bersifat tuduhan, wahem, atau asumsi, tidak sampai pada taraf dzon, apalagi yakin, sehingga kemudian layak dikatakan sebagai tesis ilmiah yang tak terbantahkan. Tanggapan penulis, beliau Lora Ismail dalam pernyataan di atas sama sekali tidak menjelaskan alasan kenapa beliau Lora Ismail mengatakan tesis Kiai Imad hanya bersifat tuduhan. Padahal tesis tersebut sudah menyebar. Menurut penulis, Lora Ismail tidak memahami apapun dari penyampaian Kiai Imaduddin, termasuk isi dari tesis beliau. Atau mungkin Lora Ismail memang tidak pernah membaca tesis Kiai Imaduddin. Yang ketiga, selanjutnya Lora Ismail mengatakan, yang agak terkesan naif adalah ketika beliau sangat yakin sekali atau mungkin berusaha meyakinkan diri dengan mengatakan bahwa Al-Faqihul Muqaddam adalah tokoh fiktif dan Imam Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Hadramaut. Pepatah Arab mengatakan sohibud dari adri bima fiha. Pemilik rumah lebih tahu isi rumahnya dari siapapun. Tanggapan penulis, rupanya Lora Ismail termasuk Lora yang ngopinya kurang lama dan kurang jauh. Lora yang satu ini setiap kali menanggapi Kiai Imaduddin jarang sekali menyertakan argumen. Kebanyakan hanya narasi saja. Lora Ismail mengatakan Kiai Imaduddin terkesan agak naif. Kita bisa mengartikan kata naif sebagai lugu. Bagaimana mungkin seorang Lora ternama yang telah mondok di Yaman selama 6 tahun ya menganggap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai orang yang lugu atau naif terhadap nasab Ta'alwi. Penulis hanya bisa tertawa membaca tulisan beliau yang ini. Yang keempat, kemudian Lora Ismail mengaku dan berkata, tentunya saya yang pernah 6 tahun lebih berada di Hadramaut merasa gimana gitu ketika seorang Kiai Imad yang belum pernah sampai ke Yaman sama sekali menyimpulkan dengan entengnya bahwa seorang sosok yang diyakini ribuan tahun lamanya oleh para penduduk Yaman dan ulama Yaman adalah tokoh hayalan belaka. Tanggapan penulis, penulis ikut kepikiran dan prihatin terhadap beliau Lora Ismail, salah seorang alumni Yaman yang pernah
mengenyam ilmu selama 6 tahun. Tapi sungguh sangat disayangkan, Lora Ismail tergolong muhibbin yang gagal menjawab tesis Kiai Imaduddin secara ilmiah. Kalau menjawab dengan narasi cukup baik dan mengesankan, Lora Ismail gagal menangkap kesimpulan tulisan Kiai Imaduddin dan telah salah beranggapan bahwa Kiai Imaduddin dengan enteng menyimpulkan nasab Pak Alwi terputus. Faktanya adalah Kiai Imaduddin dengan apik dan indah mengemas pernyataannya dengan tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa kita koreksi bersama. Yang kelima, lalu Lora Ismail melanjutkan postingannya. Kiai Imad mungkin tidak tahu bahwa Fakih Muqaddam dan Ahmad Al-Muhajir bukan hanya tentang sebuah makam saja, tapi juga tentang peninggalan-peninggalan bersejarah seperti desa dan rumah Al-Muhajir yang masih ada di Hajroin sampai detik ini. Tanggapan penulis, kali ini Sang Lora terlalu banyak menduga-duga tanpa menyajikan kajian dan lagi-lagi sepi dari argumentasi. Menurut penulis, itu disebabkan oleh keterbatasan Lora Ismail dalam literasi sejarah Irak dan Yaman yang berkaitan dengan eksistensi tokoh historis yang bernama Ahmad bin Isa. Yang keenam, Lora Ismail mengatakan sosok-sosok yang berkaitan dengan mereka berdua, baik para guru dan murid mereka, bahkan semua manhaj lengkap dan berkesinambungan yang menjadi pegangan para sadah Pak Alwi sampai saat ini. Kiai Imad tak ubahnya orang luar yang merasa lebih paham tentang sebuah kota dan isinya daripada penduduk aslinya sendiri. Tanggapan penulis, kali ini Lora Ismail seakan-akan mengatakan hal ilmiah bahwa Pak Alwi, kata beliau, memiliki manhaj lengkap dan berkesinambungan. Faktanya, nama Ubaidillah terputus dalam penyebutan selama 550 tahun. Ini kesinambungan di mana? Yang ketujuh, kemudian Lora Ismail membuat kesimpulan. Lora mengatakan kesimpulan, tapi kok panjang banget. Dari video Sayyid Mahdi Rojai dan menuliskan, sedangkan video Sayyid Mahdi Rojai meskipun hanya 20 menit, tapi berisi jawaban yang sangat jelas dan lugas. Menegaskan kembali bagaimana cara para nasabah sejak dulu dalam mengisbat dan menganulir sebuah nasab. Berikut beberapa kesimpulan pernyataan Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang saya tangkap. Syuhrah atau kemasyhuran. Suatu keluarga sebagai bagian dari zuriyah Nabi sudah cukup untuk menjadi bukti kesayyidan mereka. Apalagi jika kemasyhuran itu berlangsung selama ratusan tahun lamanya, seperti para Habib Pak Alwi. Tanggapan penulis, bagaimana mungkin kita bisa menerima syuhrah keluarga Pak Alwi sekalipun berlangsung selama 550 tahun dari abad 9 sampai abad 15 saat ini. Tapi syuhrah tersebut diawali dengan hilangnya syuhrah selama 550 tahun dari abad 4 sampai abad 9. Syuhrah itu data pendukung, sedangkan data primer Pak Alwi lenyap di balik kabut tebal. Memang sepertinya ada, tapi hanyalah rekayasa. Tidak disebutnya Ubaidillah dalam kitab-kitab nasab sangat bisa dimaklumi, karena keterbatasan informasi dan media pada waktu itu. Tanggapan penulis, sebuah keterbatasan informasi dijadikan alasan untuk memaklumi sosok Ubaidillah yang fiktif dan tidak terdata selama 550 tahun. Menurut penulis, keterbatasan tersebut justru menjadi tanda akan terjadinya manipulasi data yang dilakukan keluarga Pak Alwi
namun Lora Ismail pasti tidak memahaminya. Para nasabah atau pakar nasab waktu itu kekurangan akses karena para ahli bait tinggal saling berjauhan dan sudah banyak yang terpencar ke seluruh penjuru dunia. Tanggapan penulis, narasi Lora Ismail kali ini makin jauh dari ilmiah. Beliau sama sekali tidak mengerti betapa pentingnya sebuah catatan dalam kajian dan penulisan nasab. Ketika terjadi kekurangan informasi, maka validitas sebuah nasab akan jauh dari keabsahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah wujud catatan menjadi amat penting. Karena dengan begitu, sebuah nasab dapat dikoreksi secara ilmiah. Kita tidak bisa menafikan sesuatu nasab hanya karena ia tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab. Tanggapan penulis, di poin ini Lora Ismail nampak jelas ketidakfahamannya tentang ilmu nasab. Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fil juz 6:32 disebutkan an-nafi hal zamuhu ad-dalilu al-musbatu lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilafin. Yang artinya dalam hal menafikan apakah diharuskan ada dalil, dalam hal menetapkan hukum diharuskan memiliki dalil tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Wala yajuzu nafyul hukmi illa bid-dalili kama la yajuzu isbatuhu. Yang artinya tidak boleh menafikan hukum kecuali menggunakan dalil, sebagaimana tidak boleh menetapkan atau menetapkan hukum tanpa dalil. Nasab Ba'alwi terbukti terputus selama 550 tahun. Sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali Asyakron yang wafat 895 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh. Kemudian disebut Al-Burqah. Dalam kitab itu Habib Ali Asyakron menyebutkan sebuah qasidah terdiri dari bait-bait syair tentang nasab Ubaid bin Ahmad bin Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Qasidah itu ditulis oleh Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghazir Al-Hadrami, ulama yang semasa dengan Habib Ali Asyakron. Dalam qasidah itu ia memuji kakak atau adik dari Habib Ali Asyakron yang bernama Habib Abdullah bin Abu Bakar Asyakron. Dipahami dari kitab Burqah ini, yang pertama, untuk pertama kali nama Ubaidillah, datuk para habaib, disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Burqah ini. Ditulis tahun 895 Hijriah. Yang kedua, Habib Ali Asyakronlah orang yang pertama kali berkesimpulan bahwa Ubaidillah adalah Abdullah, di mana nama Abdullah ini disebut dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi yang wafat 730 Hijriah. Padahal Abdullah ini bukan orang yang sama dengan Ubaid atau Ubaidillah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati.